Oh iya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وعليكم بتقوى الله فإنه رأس كل عمل. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kembali kita hadir di dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin setelah libur Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin fresh, semakin semangat, semakin istiqomah, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti di akhirat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita teruskan saja karena waktunya sangat mepet. Bab baru ya. Babun nahyi anit tabaghudi wa taqatu'i wa tadabur. Jadi bab ini yang menerangkan tentang larangan. Nah, babun nahyi, bab larangan anit tabaghud, itu saling membenci, ya. Wataqatu ya, saling memutus hubungan silaturahmi, ya. Watadabur, saling membelakangi, saling tidak senang, saling tidak tegur sapa. Jadi bab-bab ini yang sering terjadi ya, di tengah-tengah masyarakat di akhir-akhir kitab Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita jangan pernah meremehkan sesuatu yang kita anggap kecil, padahal itu dilarang. Jangan. Kenapa? Sesuatu yang dilarang oleh Allah, sekalipun itu yang kita anggap kecil, itu besar. Di hadapan Allah itu besar. Karena ketika larangan itu kita terjang, menyebabkan masuk neraka. Contohnya ini ya, masalah saling membenci sama musuh, saling memutus hubungan silaturahmi, ya, saling tidak tegur sapa, padahal podo sama. Dan ini terjadi Pak, dalam masyarakat itu, ya, gara-gara beda. Ya, jadi ikhtilaf dalam Islam, perbedaan, ya sudah berbeda. Kita tidak bisa memaksa orang kudu koyo ini, sebagaimana kita juga tidak mau dipaksa kudu koyo Allah, kan tidak bisa. Artinya kita meyakini melakukan sebuah amalan ibadah itu sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Kita ngaji mulai dulu, masjid ini berdiri sampai sekarang. Ya. Kita Riyadhus Shalihin ini belum tahu sudah berapa puluh tahun, ya, sampai wis akeh sing meninggal dunia, belum tahu. Ya. Ya. Kita dapat ilmu dari ya, bab sabar sudah, bab niat sudah, bab tobat ya sampun, ya, bab bersungguh-sungguh, bab jihad ya pun, bab kepemimpinan juga sudah. Maka
Dulu ketika saya ngaji kemana-mana ngaji itu, ngaji itu ya pulang itu ya dibuka lagi, buka atau kapan kemudian dibuka lagi. Ya. Maka kalau kita punya kitab, ya, Al-Quran, mushaf Al-Quran atau yang lain, ya, kemudian ditaruh di dalam dompet, terus bersih, nah, itu tahun tahu, orang tahu dibuka. Aku yang dulu kitabnya. Ya, baik kita lihat ya ayat ini. Kalau Allah Ta'ala berfirman siapa Allah Ta'ala yang Maha Tinggi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Seperti ini. Jadi ini lengkapnya. Kalau di sini cuma innamal mu'minuna ikhwatun. Surat Al-Hujurat. Sesungguhnya tiada lain, innama sesungguhnya tiada lain atau sesungguhnya al-mu'minuna orang-orang beriman itu ikhwatun saudara. Ya. Persoalannya siapa orang beriman? Apakah saya, apakah kita ini yang di Masjid Baitur Rahman ini merasa paling beriman atau paling Islam, yang lain tidak? Apa begitu? Ya. Nanti kita lihat di hadis juga al-muslimun akhul muslim. Orang Islam itu saudara orang Islam yang lain. Jadi kalau kita bicara tentang umat Islam, orang iman bersaudara itu seluruh dunia. Saudara, itu yang kita tanamkan. Kalau seluruh dunia Islam ini adalah saudara, maka ya kita melihat siapapun mereka, ya dari mana mereka, dari negara mana, suku apa, ya mereka saudara kita. Nah, saudara ini nanti ayat yang kemarin sudah kita bahas, bab yang di atas itu tidak boleh mencela, tidak boleh menghina, tidak boleh ini saling membenci, saling memutus hubungan dan sebagainya. Saudara, ada saudara seiman, ada saudara sebangsa dan setanah air. Ada. Kita hidup di negara ini, ada Hindu, Buddha, Kristen, macam-macam. Ya mereka saudara kita, saudara sebangsa dan setanah air, bukan saudara seiman. Bahkan kita juga diajarkan Rasulullah Muhammad SAW ada hak-hak terhadap orang-orang yang di luar Islam, orang-orang kafir itu, hak-hak bertetangga ada, tetapi bukan saudara seiman. Jadi jangan disamakan. Nah, kalau saudara seiman itu ya haknya dua. Saudara seiman, saudara ada hubungan dengan nasab, ada tiga. Kalau cuma saudara, ya, tetangga, kemudian orang kafir ya itu cuma satu. Jangan mengganggu mereka ya, dalam hidup tetangga. Kemudian kewajiban kita terhadap sesama muslim itu adalah fa'aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah ketika mereka bertengkar. Ya, jadi dan fa'aslihu maka damaikanlah baina akhwaikum, di antara saudara. Jadi ketika ada saudara kita bermasalah, ya antara satu dengan yang lain disuruh mendamaikan. Termasuk dalam konteks keluarga. Kalau ada keluarga saudara kita lagi bertengkar sama suami dan istri, ya kalau kita kadang-kadang teman akrab atau seperti saudara itu didamaikan, dikumpulkan, didamaikan. Atau yang lain, jangan malah dikomporin. Jadi tujuan tugas kita sesama muslim itu ketika ada saudara kita bertengkar, bermasalah, ya, ada masalah keduanya ya didamaikan.
Bahkan dalam situasi perang pun ketika podo Islami perang didamaikan. Jangan malah panas-panas. Ya, jadi ini yang harus kita tanamkan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngaji tafsir ya, mulai awal sampai akhir, Masya Allah, akan ketemu semua. Akan ketemu semua. Ya, jadi kadang-kadang kita tidak pernah mendengar ya di televisi atau di YouTube atau di mana, tapi begitu kita ngaji tafsir kelihatan semua. Semuanya itu akan terlihat. Akan kita melihat dalam ayat dan kita akan melihat dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari. Begini. Maka kadang-kadang karena orang Islam tidak mau ngaji tafsir secara urut, ya kadang-kadang ngerti ini menurut seperti di dalam surat Al-Anfal, surat At-Taubah, ayat keren-keren ini, ayat keren-keren. Nah, sehingga kadang-kadang kita tidak pernah mendengar. Begitu mendengar kaget, oh ayat ini. Nah, itu karena kita tidak pernah. Maka di sini alhamdulillah sudah banyak kajian-kajian, ya, tafsir ada, ya, dan seterusnya. Seperti ini kita lihat yang kedua dalam surat Al-Maidah ayat 54. Kita lihat seluruhnya, teks ayat seluruhnya. Kalau ini cuma adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, barang siapa yang murtad, may yartadda minkum, murtad dari Islam keluar, murtad. Minkum dari kamu sekalian, andini dari agamanya, dari Islam, fasawfa yatillahu, maka akan mendatangkan siapa Allah biqaumin, satu kaum, yuhibbuhum, yang dia akan mencintai Allah, wa yuhibbunahu, dan Allah akan mencintai dia. Adillatin 'alal mu'minin, dia lemah lembut atas orang-orang yang beriman. Sikapnya sopan, lemah lembut, andap asor sesama mukmin. A'izzatin 'alal kafirin, dan keras kepada orang kafir. Ya, kita kan tidak pernah kita dengar. Sik dimaksud keras di orang kafir itu ya Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad, berperang di jalan Allah. Kata yujahiduna itu kalau disambung dengan fi sabilillah ini maknanya perang aslinya. Tetapi kalau tidak ada ya nomor-nomor bersungguh-sungguh. Karena perang itu ada dalam ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qital. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian perang. Jadi Islam tidak tersabar, digepungi wong sabar, diserang menengahi sabar, enggak. Ya. Kalau sabar, Islam tidak sampai ke Indonesia. Rasulullah terjadi perang pertama, perang Badar, perang terus. Kenapa? Untuk mempertahankan harga diri, mempertahankan Islam, dan mereka yang tidak suka dengan Islam. Jadi kita harus pahami Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa kenapa umat Islam ini disuruh perang oleh Allah, karena ada orang yang ingin memerangi Islam. Jadi Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan tidak henti-hentinya mereka orang-orang kafir itu yuqatilunakum, memerangi kamu sekalian wahai umat Islam, hatta yaruddukum an dinikum, sampai kamu murtad dari Islam,
selesai. Ini contohnya jika mereka punya kesempatan dan punya kemampuan wilayah. Seperti terjadi di Palestina. Bagaimana orang-orang Yahudi memerangi umat Islam, padahal mereka tidak punya wilayah, tidak punya negara. Makanya orang Islam disuruh siap-siap. Yang terjadi di Thailand, Myanmar, suku nomor ini, Rohingya, yang terjadi di Cina, Islam minoritas, sudah. Indonesia ini aman karena Islam mayoritas dan agama yang paling toleransi adalah Islam. Aman nggak ada masalah. Lakum dinukum, ini selesai. Kamu mau jadi agama aku nggak mas urusanku di hadapan Allah. Lakum dinukum waliyadin, wala na'amanna walakum. Tapi ketika Islam minoritas, wong Islam yang mayoritas begini saja, mereka akan berusaha untuk memurtadkan Islam dengan perang, tetapi tidak perang konvensional. Ada perang akidah, ada perang pendidikan, ada perang budaya, ada perang ekonomi, ada perang politik. Langsung tegang bisa. Ya, jadi ayat gitu. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita teruskan. Barang siapa yang murtad kepada Allah, Allah akan ganti. Silahkan mau murtad toh. Tapi Allah akan datangkan orang lain yang dia dicintai oleh Allah dan dia mencintai Allah dan dia anda pasor kepada orang-orang yang beriman, tetap keras kepada orang kafir. Gini loh, keras kepada orang kafir itu tidak kemudian kita bersikap keras kepada orang kafir itu apa? Kita ini tidak mau menerima apa yang terjadi, apa yang produk, apa yang diucapkan, apa yang menjadi sebuah ucapan atau yang karena apa? Apa yang keluar dari orang-orang kafir itu, ngapunten nggih, mohon maaf, itu produk apapun yang keluar itu tidak akan baik. Tidak akan baik. Dan itu ditentang. Orang beriman itu keras, artinya tidak setuju gitu. Seperti ini, ngapunten. Di sini mau dibangun pabrik minuman keras, misalnya. Ya, orang kafir lah senang. Tapi orang beriman melihat tidak senang. Ditentang, jangan sampai terjadi pabrik minuman keras ini berdiri di sini. Kenapa? Nanti anak cucu kita jadi generasi teler kabeh. Mau pabrik minuman keras jauh saja, wakil setan demo. Ya. Apalagi ada. Itu satu contoh. Jadi undang-undang produk yang dibikin orang-orang yang tidak beriman itu akan menjauhkan dari Allah dan akan mendatangkan murka Allah Ta'ala. Jadi kembali kepada itu, murtad toh. Kita lihat sekarang banyak orang masuk Islam, Masya Allah. Ada orang, saya pernah melihat satu sel-selan dari tempat itu, orang kaya masuk Islam, hartanya bangun masjid, bangun pesantren, bahkan dia tidak punya rumah, hanya nyewa. Ada lagi orang yang mu'alaf semua. Makanya di sini ada mu'alaf center, itu ada di Tanggulangin sana itu mu'alaf center, cabangnya di PW. Pernah saya dilapor, ada seorang Cina masuk Islam, sudah tua Islam, kemudian mati dikubur dengan cara Kristen, dengan cara Cina, padahal dia orang Islam. Akhirnya kita dihubungi, akhirnya kita lihat sampai ke Surabaya, kita kawal, alhamdulillah dimandikan di satu masjid, dikebumikan, dikubur dengan cara Islam. Ini terjadi, Pak. Jadi Allah akan mengganti orang-orang yang murtad dari Islam itu. Yang kalau kita lihat orang-orang yang murtad dari Islam itu pada akhirnya matinya sorok. Saya pernah lihat murtadin, nggak tahu namanya siapa itu. Itu menjelek-jelekan orang haji. Jadi orang haji itu dijelek-jelekan setelah dia masuk keluar dari Islam. Wong haji tawak muter-muter koyo air cilik. Mari ngono ngambung waktu niki rawoyoan.
dan seterusnya dan seterusnya. Dia bicara di YouTube itu. Tahu matinya melet, ya. Matinya itu bosok, busuk. Dan semua orang-orang yang menghina Allah, menghina Rasul, menghina ulama yang lurus, orang-orang yang menghina Islam, matinya diadab oleh Allah. Saking kita tidak tahu. Itu matinya melet. Padahal Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah umroh haji, kita menunaikan seperti balan sumroh, seperti tawaf, mencium hajar aswad, itu kan kita mengikuti meniru Rasulullah. Kita kan disuruh mencontoh Nabi. Itu saja selesai. Umar bin Khattab itu waktu mencium hajar aswad, itu gremeng. Umar itu gremeng. Watu yen. Ini cara Jawa nih. Jane aku ora sudi ngambung awakmu. Saking Rasulullah itu mencium kamu, aku ngambung wis ngono tok. Ya. Waktu yang hajar itu batu aswad itu hitam. Jadi kalau ibu-ibu punya suami hitam, anggap saja ngambung, membayangkan mengambung hajar aswad. Tidak lebih kita itu kenapa menunjukkan masalah gaji itu ya karena mengikuti Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Selesai. Seperti orang Islam salat menghadap Baitul itu diperintah oleh Allah, fa'aqim wajhaka syatral Masjidil Haram. Bukan terus nyembah orang Islam itu nyembah Ka'bah itu enggak kan. Kita diperintah oleh Allah menghadap Baitul. Jadi silahkan murtad, Allah akan mengganti kaum yang lain yang lebih dicintai oleh Allah, yang dia mencintai Allah, adillatin 'alal mu'minin, yang dia anggap pasal kepada umat Islam, tapi keras kepada orang kafir. Artinya keras kepada orang kafir tadi. Jadi apa yang diucapkan apapun itu sesuatu yang tidak baik. Maka harus apa? Ya tadi tidak setuju dengan produk-produk apa yang disampaikan. Karena orang kafir itu orang yang tidak percaya kepada Allah. Orang yang tidak percaya adanya surga, neraka. Kalau kau percaya, mereka menggunakan aturan yang mereka bikin sendiri. Sementara umat Islam ini ada aturan yang Allah bikin. Yang ketika aturan yang ditaati, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Lah, yujahiduna fi sabilillah, mereka ini berjuang di jalan Allah. Jadi orang-orang yang baru masuk tadi, orang yang sebagai pengganti orang-orang yang murtad itu, Allah gantikan orang yang lain, orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, ada orang kaum kaya, hartanya banyak, pabrik, tidak punya rumah. Ketika ditanya kenapa anda tidak punya, untuk apa saya rumah? Saya rumah mati sudah saya bawa. Ada lagi orang kaya sampai menyiapkan 9 ambulan. Dia punya 9 ambulan. Orangnya maaf. Untuk apa anda punya 9 ambulan? Ya, untuk umat semuanya. Mau agama apa, mau siapa silakan gunakan. 24 jam siap. Sama bensinnya semuanya siap. Ongkos super sudah tinggal pakai. Seperti itu, masya Allah. Orang-orangnya kemudian ketika dia diberikan oleh Allah hidayah yang tadi dibuang oleh Allah Ta'ala murtad, ya, kemudian yang ini dijadikan hatinya lembut oleh Allah. Dan wala yakhafuna laumata laimin, dan tidaklah takut mereka ini, ya, mereka tidak takut laumata laimin, celaan orang yang mencela, tidak takut dicela, tidak takut dimarahi, biarkan saja. Jadi orang itu kalau dicela orang, ngapunten, dilokno, dirasani, dicela, diejek, ngoten itu mboten usah, tidak usah dibales, biarkan saja. Makanya filsafatnya, filosofinya seperti orang makan. Orang itu kalau sudah kenyang mesti lereng mana. Wong ngilokno wong ngoten niku. Nek wis pegel ya leren-leren,
Mari leren paling turu tangi lho kemana jam. Suwe-suwe mati. Masih ngono. Jangan musuh, aku loro hatiku dilarang aku. Makanya ada ketika orang bertengkar ya, kalau kita diajak bertengkar orang itu orang yang dapat dosa itu yang ngecebet itu. Sama tukari wong. Selama kita diam, kita dalam posisi dapat pahala. Sing kono iki sing mulai dosa terus. Tapi nek sampean balas gak padha dosa. Ya. Ini kan amalan berat nih. Ketoknya tadi kan berat. Tukaran cangkemmu dhewe wae. Oleh cangkem-cangkeman. Ya. Meneng wae, ngoten diam. Malah astagfirullah. Wono astagfirullah. Enggak ngali-ngali dhewe. Iki wali lagi senang malah astagfirullah. Jadi ini Pak. Ini kan amalan bendino nih, ya Pak. Tidak takut dicela orang, enggak. Dikatakan begini ya, Ustaz. Saya tidak ingin mendapat pujian dan penilaian manusia. Saya ingin hanya dinilai oleh Allah saja. Maka dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Tidak semua orang. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Bapak sekalian, jadi hidup ini kadang-kadang kita dihadapkan pada sesuatu yang harus kita hadapi. Mau tidak mau harus kita hadapi. Cuma bagaimana respon dan sikap kita menghadapi masalah itu. Karena kalau kita hadapi dengan sesuatu yang tidak punya ilmu, ya, ngawur, tidak punya ilmu itu tadi, tiwas, ya, sholat, tiwas ngaji, tiwas haji, tiwas umroh. Ini contohnya masalah silaturahim ini gitu Pak, yang sudah kita bahas kemarin. Orang yang memutus hubungan silaturahim ini kapal buswat kok. Ya. Memutus hubungan silaturahim. Ya. Ya. Allah ciptakan rahim. Ya. Rahim ini makhluk Allah. Rahimun diciptakan di arus sana. Terus ngomong dia rahim. Sana cak rahim. Terus ngomong, man wasolani wasolahullah. Wa man qata'ani qata'ahullah. Rahim ini silaturahim. Rahim ini sapa wonge sing nyambung aku, Allah bakal nyambung dheweke. Sapa wonge sing mutus aku, Allah bakal mutus dheweke. Wong mutus hubungan silaturahim mbek dulur, mbek tangga, mbek kanca, Allah putus. Artinya Allah tidak berikan rahmat. Terus iso mendhi mlebu swarga. Termasuk la yadkhuluna al-jannah qatil. Gak mlebu swarga wong sing memutus. Maksudnya mutus hubungan silaturahim. Ini pun lewat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang gitu monodok kecil. Nah, justru yang ini kadang-kadang orang tidak memperhatikan. Sekarang ayat yang ketiga, ya. Surat Al-Fatah. Ini tambah ngeri lagi surat Al-Fatah. Jadi kadang-kadang kita ngaji ya, mendengar begitu urut. Pertama surat Al-Anfal atau Taubah, semuanya sangat ini surat terang-terang. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang ma'ahu bersama Rasul. Maksudnya pengikut Rasulullah yang kepingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah, yang kepingin diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu watak dan karakternya adalah asyidda'u 'alal kuffar, keras kepada orang kafir. Ya napa? Keras kepada orang kafir itu ya tadi saya bilang. Orang-orang kafir ketika membuat acara, membuat apa gitu, itu mesti sesuatu yang menjauh. Dan kita keras itu tidak boleh diikuti. Kita tidak boleh. Kita harus ini Rasul dan para pengikutnya, ya, asyidda 'alal kuffar. Ya,
Terus rohama bainahum, saling mencintai sesama muslim, saling menyayangi, saling membantu, terhadap orang kafir pun kalau perlu dibantu tidak apa-apa. Dalam keadaan dia miskin, dalam keadaan perlu ditolong tidak apa-apa. Tapi niatnya ikhlas karena Allah. Bahkan ada satu riwayat di hadis ini, orang seorang pelacur menolong anjing yang mau mati, tobat masuk surga, dan seterusnya. Ya. Jadi ini watak dan modelnya Rasul dan para pengikutnya. Ya. Maka tidak mudah jadi pengikut Rasulullah. Tidak sekedar membaca sholawat, iya, membaca sholawat, iya. Tidak sekedar itu, banyak termasuk ini. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan. Kamu melihat mereka pengikut Rasulullah Muhammad SAW itu ya, ruk'an ahli rukuk, sujadan ahli sujud, maknanya ahli sholat. Ngaku umat Muhammad tapi gak tahu sholat. Oh bukan. Ya ke masjid. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya, ciri-ciri mereka pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ciri-cirinya, tanda-tandanya adalah fi wujuhihim, di wajah-wajah mereka itu min athari sujud, ada tanda-tanda bekas sujud. Nah, terus kemudian ditafsiri batu ireng. Apa kudu ireng? Nah, ini perkara batu ireng gampang, Bu. Ya, pakaian rusak-rusak kalau tembok ya. Ini perkara batu. Ya. Jadi dahi hitam itu ya terserah mau hitam mau tidak mau. Tetapi min athari sujud ini maksudnya adalah bekas sujud orang itu ketika sholat itu ada bekas sujud. Artinya bekas sujud ini dibawa kemana-mana. Ketika orang ini sholat, bekas sujud ini dibawa ke rumah tangga, maka rumah tangganya kondusif, sakinah, mawaddah, warahmah. Masih wis pensiun. Kakak tempo. Masih bayarnya karek iki, pensiunnya kan karek iki. Dia napa soalnya karek iki tetap ya tetap. Ini bekas sujud, ini bekas sujud. Nduk orang ngamungan. Bojone diseneni tok. Bojone diam. Enggak ada artinya bekas sujud ini. Jadi pelajaran sholat itu sebetulnya sudah selesai. Artinya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Bekas sujud kita bawa ke kantor, berapapun uangnya miliaran tidak akan kita ambil. Kenapa? Bekas sujud tapi dibawa, haram itu, korupsi. Makanya pertanyaannya para koruptor itu sholat apa tidak? Sholat. Tapi kok korupsi? Bekas sujud tidak digowo soalnya. Jadi lali. Jadi Bapak Ibu sekalian, akeh wong sholat. Makanya ada satu ayat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal. Celaka bagi orang yang sholat. Sholat ini neraka wen. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Fawailul lil musallin. Celaka. Sholat tapi lari, sholat tapi liar. Kepingin dilihat orang, ya, amer. Sholat katanya nyalono DPR, nyalono bupati, mau muter safari nang masjid-masjid. Mari sholat yang kaum marah ini,
Maru sote kau kusuk-kusuk. Maru ngene gak entek-entek wong wis biar kabeh sing tahu. Begitu gak jadi. Enter model. Kan sampean kalau niki alhamdulillah wis dadi wong biasa nek wis alhamdulillah. Wis pensiun, wis olahraga sepedaan wis. Mulai olahraga. Hari ini sego pecel, ya. Hari ini sampai bojone metu nanggone pasar larangan mlaku. Wis dinikmati alhamdulillah. Gak usah kepengin dadi tambah soroh gitu. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Yang demikian itu ya, sifatnya Rasulullah dan orang-orang yang beriman karakter itu ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Permisalan itu sudah ada. Ciri-cirinya Muhammad SAW itu sudah ada di kitab Taurat, Injil sudah ada. Dan itu mereka tutup. Percaya apa tidak? Rasulullah yang bilang. Ya. Jadi kitab Taurat, kitab Injil, ciri-ciri kenabian Muhammad SAW dihilangkan. Ya. Ketika Abdullah bin Salam ya, dari Yahudi masuk Islam, ya, kemudian ditanya oleh sahabat Nabi yang lain, apa benar ciri-ciri Rasulullah ada dalam kitab Taurat dan oh iya, ada itu kitab Taurat dan Injil itu ada. Cuma kemudian dihilangkan karena kebencian mereka. Allahnya menyatakan begitu, dihilangkan. Kemudian secara fakta ditanya Abdullah bin Salam tadi, mantan Yahudi, mana salah? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran akidah. Semuanya ya akidah, cuma muaranya sama, semuanya ke sana. La ilaha illallah. Ada. Kazar'in akhrajahu syata'ahu fa'azarahu fastarladha fastawa ala suqihi ala suqihi. Ya, jadi seperti tanduran. Jadi orang Islam, orang beriman itu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Tunas itu terus semakin besar, semakin tinggi. Pada pangkalnya, ya, dia tinggi besar, terus subur, hijau. Diajak mereka tumbuh besar, hijau, kemudian berbuah terus. Mau tanaman ngoten nggih ngapunten. Kita lihat padi ngoten, masya Allah. Ya, kuning-kuning sudah rapat, ngoten terus tanamannya mentes-mentes, buahnya masya Allah. Itu gambaran orang-orang yang beriman, gambaran umat Muhammad SAW yang yu'jibuz zurra ala yu'jibuz zurra, mentakjubkan orang yang menanam. Jadi melihat masya Allah, siapa sih gak senang? Siapa yang tidak senang melihat padi yang sudah menguning mau panen? Siapa yang tidak senang melihat buah apel ya yang masya Allah buahnya? Siapa yang tidak senang? Kalau Bapak Ibu sekalian punya tanaman, punya kebun apa namanya seperti apel, apalagi durian, masya Allah, senang. Siapa yang tidak senang? Takjub, masya Allah. Yu'jibuz zurra, tapi liyaghidha bihimul kuffar. Terhadap ini ya, orang-orang yang beriman pengikut Rasulullah Muhammad SAW ya, yang seperti tadi itu ya, sifatnya, karakternya yang di atas tadi ya, kemudian digambarkan seperti tanaman yang indah, yang berbuah, yang banyak, itu liyaghidha bihimul kuffar, supaya marah kepada mereka al-kuffar, orang-orang kafir. Allah menjadikan orang-orang kafir itu tidak senang melihat kaum muslimin seperti itu. Ini ayat. Orang Islam senang, masya Allah,
Masjid Baitur Rahman jamaahnya luar biasa. Subuhnya sampai hampir penuh. Subhanallah, saiki maneh ono kopi takwa. Gratis bis. Ya. Mari ono maneh iki lho. Ya. Mari ngopi sak gorengane pisan. Ya. Ya. Ono meneh, ono sego buku sih. Kan Masya Allah luar biasa, senang. Ya, jamaah senang, masyarakat sekitar senang, bahkan orang lain di luar sana senang. Oh, ini akhirnya di perumahan angkatan laut, nang Masjid Baitur Rahman, wes kalah, waret ketemu. Yes, parah. Yes. Ono kopi, ono teh, ono makanan sudah menyenangkan. Tapi orang kafir tidak senang. Ini yang ngomong bukan saya, Allah ini. Ya. Melihat masjid penuh sholat jamaahnya, melihat ibu-ibu pakai jubah yang syar'i, tidak sama. Indonesia pas ini. Lah, wa'adallahu alladziina amanu, janji Allah kepada orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, dan beramal saleh, minhum, dari mereka, maghfiratan, ampunan dari Allah, wa ajrun 'aziman, dan pahala yang besar. Ini Bapak Ibu sekalian, ini sengaja memang ini saya sampaikan secara utuh ayat ini. Artinya ya seperti itu. Terus mau bagaimana? Ya, tinggal bagaimana kita mensikapi dan memahami dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan. Tidak ada niatan lain, tidak ada. Hanya saya terangkan, ya, kemudian kita sebagai orang yang beriman, ya, tentunya sikap kita ya sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir tadi, ya, janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah ampunan dan pahala yang besar. Artinya surga. Ketika kita menjalankan apa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekalian ini yang saya sampaikan, yang terakhir ya, kita doakan saudara kita yang sakit, yang hadir maupun yang tidak, semoga diberikan kesembuhan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ghaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma shfi marda minal muslimin waj'al lahum tahuran. Allahumma shfi marda minal muslimin waj'al lahum tahuran. Allahumma shfi marda minal muslimin waj'al lahum tahuran. Allahumma rabban nas anta syafii anta syafi la shifaa illa shifaa la yughadiru saqama. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.